Saya berkarir memang selama 17 tahun itu di dunia marketing, di sales. Di perusahaan sebelumnya juga, sebelum saya bergabung di MPM Ren, saya juga pernah mendapatkan 3 besar menjadi sales terbaik sebelum saya mengakhiri karir saya di perusahaan tersebut yang akhirnya saya bergabung di MPM Ren. Dan beruntung alhamdulillah saya juga selama 3 tahun berturut-turut kemarin menjadi the best sales di MPM Ren ini. Waktu di TV itu, waktu saya kerja di TV saya dapat Panasonic Award itu, kemudian juga dapat award dari Menteri Kebudayaan. Nah, kemudian kalau di JMFI itu saya pernah dapat awards juga supaya jadi salah satu karyawan yang pencapaian terbaik. Jadi bisa dibawa dapat award tour. Capaian terbesar saya ada dalam beberapa fase, tetapi semuanya juga merupakan journey bagi saya sejak saya bekerja tahun 2000. Namun ada 3 fase yang sangat saya apresiasi saat ini, yaitu pada saat saya mendapatkan gelar A3IK setelah lulus MDP di perusahaan sebelumnya dalam waktu 2 tahun. Itu pencapaian saya terbesar di tahun 2004. Kemudian di tahun 2018 saya juga ada pencapaian di mana saya bisa lulus ANSIF, yaitu Australian New Zealand Institute of Insurance and Finance, dengan baik juga. Dan pencapaian saya yang tidak kalah penting adalah pada saat Desember 2021, di mana tim saya bisa berhasil berkontribusi memberikan cross premi sebesar 47% dari nationwide. Jadi meskipun itu bukan kerja saya sendiri, pasti ada dukungan dari manajemen dan organisasi, tapi saya berpikir itu pencapaian 3 fase pencapaian saya yang terbaik. Kegiatan sosial saya di luar kantor, saya punya komunitas yang terdiri dari ibu-ibu sekitar 3.000-4.000 orang, di mana kami mengembangkan bagaimana ibu-ibu ini bisa punya self-empowerment. Jadi mereka berdaya baik dari segi finansial, punya bisnis sendiri, maupun dari segi pengembangan diri, dari self-development-nya. Selain itu saya juga tergabung dalam beberapa komunitas coach yang kami memberikan coaching kepada remaja-remaja. Seperti itu. Oh ya, saya memang ikut organisasi ya di luaran ya. Sebetulnya ini organisasi kepemudaan. Ya mungkin karena awalnya juga saya gabung di sini waktu masih muda ya. Cuman sekarang kan berjalan tapi masih tetap aktif gitu karena mungkin memang dianggapnya sudah agak senior, jadinya udah masuk ke pengurusan. Nah, organisasi kepemudaan ini sebetulnya fokus utamanya itu adalah di bidang sosial, budaya dan olahraga. Karena awalnya terbentuknya juga dari kumpulan otomotif ya. Nah, kemudian ya saya aktif di situ, rutin sih kegiatannya, cuman mungkin karena memang sekarang lagi pandemi, jadinya kita cuma fokusnya ada dialihkan nih. Biasanya kalau kegiatannya itu kan kegiatan-kegiatan yang pasti kumpulan lah, karena namanya juga organisasi kepemudaan gitu kan. Nah, sekarang karena pandemi nggak boleh kumpul-kumpul dulu, jadinya kita alihkan nih ke online. Sama aja sih, misalnya kayak kalau dulu ini saya ceritanya yang zaman sebelum pandemi ya, itu kegiatan sosialnya pastilah kalau misalnya lebaran kita ada anak asuh, kita kemudian juga ke panti, itu kita selalu adakan itu secara rutin. Di bidang olahraganya kita buka turnamen. Nah, itu saya aktif di situ udah dari tahun berapa ya, sudah agak lama sih, dari zaman muda. Sebelum pandemi saya aktif di kegiatan sosial komite sekolah anak saya. Kebetulan saya menjadi terpilih menjadi salah satu pemegang organisasi di sana. Namun sejak sekitar 10 tahun terakhir saya juga aktif sebagai donatur aktif di salah satu yayasan panti asuhan, dan 3 tahun terakhir saya juga ikut sebagai donatur aktif di beberapa rumah lansia di Jakarta. Sebagai wanita karir sekaligus ibu, tentunya menjadi tantangan yang berbeda. Kita dituntut untuk bisa membagi waktu sebaik mungkin antara keluarga dan juga pekerjaan. Saya membagi waktu antara pekerjaan dengan urusan keluarga dan juga membagi tugas dengan suami. Bagi saya itu butuh effort yang lebih untuk menyeimbangkan antara pekerjaan dengan keluarga, karena bagi saya keluarga itu penting dan pekerjaan dan karir juga hal yang penting untuk support keluarga. Jadi yang saya lakukan itu dalam pekerjaan saya mengerjakan semuanya itu dengan totalitas. Jadi
Saya juga meng-coaching dan empower untuk tim saya untuk menggali potensi mereka untuk bekerja sama-sama mencapai target yang sudah ditentukan. Dan juga dari keluarga, saya juga bersama suami menyempatkan diri untuk berinteraksi bersama anak-anak, kemudian mengajak main, mengobrol dan konsultasi komunikasi dengan keluarga. Saya berusaha karena saya wanita pekerja, saya membagi waktu saya untuk anak dan karir saya. Jadi saya usahakan di setiap saya berpulang kerja, saya mereview apa yang sudah anak saya lakukan di aktivitasnya hari tersebut, terutama di pendidikannya. Dari situ saya selain daripada tiap harinya saya review, dan di weekly, di weekend time ini itulah quality time saya bersama anak saya dan suami juga. Ya di saat itulah saya memberikan feedback anak saya dan segala macam, apa yang harus diimprove, apa yang sudah harus dipertahankan lebih baik lagi, dan apa yang tidak perlu dipertahankan. Itu yang saya selalu membagi waktu, berusaha untuk sama-sama pentingnya antara pekerjaan saya di kantor maupun di rumah juga. Sukses itu menurut saya jika kita sudah bisa merasakan dan menikmati hasil perjuangan yang sudah kita lakukan sejak awal atau sejak nol. Sukses menurut saya tidak hanya melulu karir yang bagus, finansial yang berlimpah, tapi sukses menurut saya adalah ada beberapa hal, yaitu kita dikatakan sukses pada saat kita bisa mengatasi rasa takut. Rasa takut itu bermacam-macam. Takut kita nggak sesuai deadline, takut kehidupan rumah tangga kita seperti apa. Namun pada saat kita bisa mengatasi segala ketakutan tersebut, itu adalah sukses tersendiri buat saya. Selain itu, sukses adalah kita mempunyai fokus terhadap tujuan. Jadi kami biasakan di keluarga kami setiap awal tahun kita pasti membuat goal yang akan kita capai dalam tahun tersebut. Dan setiap 3 bulan atau 6 bulan akan kita review. Pada saat goal-goal tersebut tercapai, hal kecil, nggak harus yang besar, kita merasakan suatu sukses yang luar biasa dan sukacita. Sukses itu bagi saya adalah keseimbangan, balance antara pekerjaan bisa diselesaikan dengan berhasil, dan juga keluarga juga berhasil dalam pekerjaannya, dalam pendidikan anak-anak semua. Sukses adalah ketika kita mencapai apa yang kita inginkan, tetapi juga tidak menjatuhkan atau tidak mengecilkan fungsi-fungsi lain dalam hidup kita. Untuk rekan-rekan para wanita yang dalam tahap awal karir atau sedang membangun kembali karirnya, lakukan apapun yang membuat kita bahagia, tentukan prioritas hidup Anda, dan jadilah yang terbaik dalam bidang yang Anda tekuni. Jangan menyerah, perjuangkan mimpimu. Tenang saja, saat kita memiliki niat dan tekad yang kuat, Tuhan akan memberikan kita jalan dari arah yang terbaik yang terkadang kita tidak akan pernah duga. Kalau menurut saya, untuk mengembangkan potensi itu, perempuan di luar sana jangan pernah takut untuk mencoba apapun kesempatan yang datang kepada kita, karena dari mencoba itulah kita sangat tahu kapasitas kita apakah bisa atau tidaknya. Tanpa mencoba kita tidak akan pernah tahu. Waktu sih ya, apalagi kalau misalnya yang masih pada muda-muda nih, waktunya masih banyak, kesempatannya masih luas, apalagi sekarang kan zamannya udah serba mudah ya. Jangan disia-siain deh waktunya gitu, sayang banget. Cobain, ikutin apapun itu, organisasi kepemudaan gitu kan. Terus juga karena dari situ kan kebuka tuh pintu-pintu peluang, kemudian kenal dengan lingkungan baru, orang-orang yang baru, yang tentu in positive way ya. Itu merupakan kesempatan banget dan akan sangat kayak pengalaman itu luar biasa loh. Jadi buat perempuan-perempuan muda sana itu jangan kebanyakan magernya lah istilahnya kalau anak-anak sekarang kan, jangan kebanyakan magernya. Kalau memang lo punya waktu senggang, lo mendingan cari aktivitas deh, soalnya dari situ siapa tahu pintumu terbuka gitu. Kecenderungan perempuan adalah mereka itu tabu atau malu, ya kan, mengekspresikan potensi yang ada di dalam diri mereka. Padahal seharusnya apabila mereka menggali lebih dalam lagi, potensi atau talenta dalam setiap perempuan itu banyak dan bisa dikembangkan.
Jadi saran saya sebagai untuk perempuan-perempuan di luar sana, tetaplah berkarya dengan potensi atau talenta yang kamu punya secara berani dan positif. Karena dengan kita berkarya, otomatis kita bisa menunjukkan aktualisasi diri secara positif dan memberikan manfaat buat orang-orang terdekat dan sekeliling kita. Women out there, you should have your own goal separate from your partner. Maksudnya kalau walaupun kita sudah punya pasangan ya, kita tetap harus punya tujuan hidup sendiri, punya pegangan sendiri. Jadi tidak tergantung dengan pasangan kita. Karena kita hidup dalam kehidupan yang uncertainty, jadi kita harus punya pegangan hidup sendiri. To women out there, jangan pernah merasa minder atau takut untuk menggali semua potensi kalian. Yakinlah bahwa semua kerja keras kalian akan membuahkan hasil yang baik dan tentunya kalian akan menjadi sukses. Hard work betrays none. Buat perempuan Indonesia, jangan takut untuk bermimpi, terus bermimpi dan kejarlah mimpi itu.